Halo Gemini, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 4 hingga tanggal 11 September 2022. Dan seperti biasa, saya ingatkan bahwa bacaan ini bersifat general ya. Energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Ya, untuk energi dan pesannya bisa vice versa, bisa kebalik ya. Bila ada beberapa pesan yang menurut kamu tidak sesuai dengan kamu, bisa jadi bukan milik kamu, melainkan milik seseorang yang dealing sama kamu, yaitu atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, anggota keluarga, teman, atau bahkan pasangan kamu sendiri yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini ya. Oke, untuk Gemini ya. Saya mulai dengan membacakan nama-nama kartu yang ada di sini. Ada Five of Wands, Nine of Pentacles, Lovers, ada Three of Wands, Page of Cups, Knight of Swords, dan juga Ace of Swords. Ya, dan untuk the bottom of the deck kamu ada Queen of Cups dan juga ada Four of Swords. Wow, ada di sini beberapa di antara kamu yang merasa exhausted ya, ada yang merasa lelah gitu, capek gitu ya, berada di lingkungan yang toksik, dikelilingi dengan orang-orang yang toksik yang selalu aja ini ngajak gaduh, ngajak berdebat gitu ya, selalu bertentangan. Ya, ada semacam motif-motif nih gitu yang muncul dari orang-orang yang dealing sama kamu di sini yang berusaha untuk menjatuhkan kamu ya. Ini seperti menyalahkan kamu di bidang tertentu. Ya, ada celah-celah yang dicari-cari nih dari kamu ya untuk menyalahkanmu, sehingga yang menyalahkan kamu ini bisa muncul dia ke permukaan seolah-olah dia adalah sosok pahlawan atau yang benar, yang lebih berkualitas, yang the best gitu dibandingkan kamu gitu ya. Jadi ini ibarat kambing hitam gitu ya, mengkambing hitamkan semacam gitu ya. Ada Nine of Pentacles di sini ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu adalah seorang pegawai ya, ada yang guru ya, udah memiliki pekerjaan yang menetap di sini ya, ada gaji bulanan, tapi saya ngelihat bahwa income kamu setiap bulannya sepertinya belum sepenuhnya memuaskan hati kamu ya. Masih ada kebutuhan-kebutuhan atau hal-hal tertentu yang ingin kamu peroleh lebih gitu ya. Ya, janganlah ya kalau gaji ya kan tiap bulan ya hanya mengandalkan itu aja untuk semua kebutuhan, otomatis kan kurang puas gitu ya. Padahal tahu sendiri di zaman sekarang banyak sekali kebutuhan gitu, apalagi yang namanya gaya hidup juga ya. Pasti pengen dong ngikuti tren gitu ya, sesekali ngikutin style yang terbaru gitu ya. Ada beberapa di antara kamu nih yang sepertinya udah nggak tahan di lingkungan yang toksik ini, di lingkungan orang-orang yang vibrasinya nggak cocok sama kamu, pengen rasanya keluar gitu. Sebenarnya punya banyak option, kamu punya banyak pilihan nih gitu ya, ada banyak pekerjaan di hadapan kamu ya, tinggal pilih kamu mau kemana gitu. Kalau misalnya kamu jatuhkan lamaran ke semua bidang ini ya seenggaknya 1-2 itu pasti ada yang memanggil kamu gitu. Dan ada Three of Wands. Cuman saya ngelihat di sini sepertinya kamu lebih sepertinya menunggu sesuatu ya. Bisa jadi kamu menunggu kontrak kamu selesai di lingkungan pekerjaan kamu ini ya. Jadi kamu berusaha di sini bertahan. Juga ada beberapa di antara kamu yang menantikan panggilan dari pekerjaan lain gitu. Nah, kalau misalnya udah dapat panggilan nih, saya udah interview, udah jelas ini saya bakalan kalau melompat keluar dari pekerjaan ini, udah langsung ada yang nampung gitu ya kan. Ya, ada beberapa di antara kamu juga sepertinya dealing ini dengan utang piutang gitu ya. Jadi kamu itu punya piutang, nah kamu lagi nungguin itu gitu ya. Nah, ada semacam konflik di sini ya, berdebat gitu ya. Kamu menantikan uang kamu kembali tapi nggak dibalik-balikin ya. Alhasil jadi berantem kan gitu ya. Ya, yang tadinya akur jadi nggak akur sekarang. Ada Page of Cups. Ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu walaupun kamu dealing dengan
konflik tadi ya. Tapi kamu di sini sepertinya memiliki kemampuan untuk membuat suasana hati kamu kembali lagi normal ya. Kamu isi dengan hal-hal yang positif, misalnya ketemuan dengan orang-orang yang sevibrasi sama kamu gitu ya, atau bisa jadi ini karena pasangan kamu ya, yang membuat kamu tercerahkan gitu, yang membuat kamu ini bisa ngerasa damai, aman gitu ya. Tadinya udah mumet ruwet gitu dari pekerjaan, tapi ketemu dengan sosok ini nih gitu ya. Ada energi Scorpio, Cancer, Pisces di sini ya. Ini bisa jadi seseorang di masa lampau, ini bisa jadi adalah temen gitu ya, ketemuan gitu. Nah ini membuat suasana hati kamu itu jadi berubah gitu ya. Dan saya ngelihat ini adalah sosok yang manis ya, yang gentle, sangat terbuka dia dengan pemikirannya, perasaannya ya, hangat ya, agak-agak pemalu dia, kreatif ya. Bakalan ada juga di sini beberapa di antara kamu akan memperoleh undangan ya, dan ketemu di sini dengan seseorang yang baru ya, yang nantinya jadi temen gitu ya. Bisa jadi ini semakin dekat gitu ya. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ya malah ya berantemnya ini sama temen gitu, sama temen ya. Ini bisa jadi karena dia ngutang sama kamu, gak dibalik-balikin, jadi berantem ya. Ada juga beberapa di antara kamu ini tadinya bagus nih hubungan kamu dengan energi ini, tapi di minggu ini ada konflik ya, ada hal-hal yang membuat si dia sama kamu nggak ketemu gitu ya. Ada semacam miscommunication di sini sepertinya. Ada Knight of Swords. Saya ngelihat kamu ada yang dealing dengan energi yang memiliki elemen yang sama dengan kamu ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius, ini bisa jadi kamu ya. Ada kemampuan bagi kamu di dalam mengatasi masalah. Jadi kalau misalnya ada di sini masalah yang kamu hadapi ini ya, di dalam mengerjakan tugas atau di dalam bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kamu, namun di sini sepertinya bisa langsung diselesaikan. Kalaupun ada di sini miscommunication antara kamu dengan orang-orang sekitar kamu, bakalan cepat di sini kamu akan selesaikan gitu ya. Ini adalah seseorang yang mampu dia mengerjakan banyak hal, dia memiliki pemikiran yang brilian, memiliki kapasitas intelektual yang bagus untuk menyelesaikan masalah ya. Dia memiliki energi yang strong, berkomitmen, berpendidikan. Juga dia ini adalah sosok yang impulsif ya. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan nih ya, tadinya di dalam rapat misalnya ya, jadi ada pro and kontra gitu ya kan, ini nggak kelar-kelar ini gara-gara berantem mulu gitu ya. Ada suatu project yang harus ditangani gitu ya. Jadi gara-gara perbedaan pendapat ini tadi ya, ada project tadi ini jadi mandet gitu, nggak diselesai-selesaiin. Nah kalau kamu sendiri di sini, daripada fokus di sini, ngapain mikirin mereka, langsung kamu kerjakan sendiri semacam gitu tuh di sini ya. Jadi ada semacam energi yang bisa ini secara impulsif itu ngedorong kamu untuk melakukan sesuatu. Saya nggak bisa melihat dengan jelas di sini juga, belum bisa ya. Kenapa? Apa kira-kira yang kamu melakukan di sini? Sesuatu itu apa gitu ya? Ya, nanti saya akan klarifikasikan. Ada Ace of Swords. Ya, saya ngelihat beberapa di antara kamu sepertinya sedang merintis suatu usaha baru gitu ya, atau lagi menggeluti bidang baru, berkarir di tempat yang baru. Dan bisa jadi karena ini kan bersosialisasi di tempat yang baru, pastinya ada pro dan kontra, cocok sama nggak cocok dengan orang-orang di sekitar dan juga situasi lingkungan pekerjaan gitu ya. Ada juga beberapa di antara kamu sepertinya memiliki tanggung jawab ya yang baru. Nah biasanya kalau orang naik jabatan nih, dikasih tanggung jawab gitu ya, pasti bakalan ada yang cemburu kan gitu. Nah kalau saya ngelihat ada yang cemburu sama kamu di sini. Nah biasa itu kalau kita naik tanjakan satu langkah misalnya ke atas, pasti ada tantangannya. Tantangan pertamanya itu pasti adalah orang-orang di sekitar yang gak
seneng nih gitu, kita itu naik, mereka masih tetap di bawah gitu. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu ya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, konflik di sini ini karena miscommunication ya, miscommunication. Jadi komunikasi yang jelas ini antara kamu dengan orang-orang sekitar kamu perlu diperhatikan. Juga sepertinya kamu perlu nih memastikan bahwa apa yang kamu ucapkan itu memang benar-benar sudah dipahami oleh orang-orang sekitar kamu gitu ya. Ya nggak salah misalnya kamu tanya kembali apakah memang paham betul apa enggak apa yang kamu maksudkan gitu ya. Kalau misalnya kamu atasan nih, kamu harus senantiasa nanya kembali udah paham apa belum gitu ya kan ya. Dan ada beberapa di antara kamu mungkin menggunakan bahasa ini terlalu berat ya, jadi disederhanakan, disesuaikan ini dengan target yang mendengarkan. Kemampuan pendengar ini kosakatanya itu memadai apa enggak gitu, pemahaman kosakatanya itu memang dalam atau dia lebih cenderung memahami kata-kata yang sederhana gitu ya. Jadi orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi ya, pengalaman yang udah banyak, biasanya akan menggunakan kata-kata yang agak aneh-aneh gitu ya, sulit dimengerti gitu oleh kaum awam gitu ya. Ya. Jadi biasanya orang-orang yang udah berpendidikan tinggi semacam ini paham betul nih ketika dealing dengan orang-orang yang pendidikannya jauh di bawah ya, harusnya paham ya kan kalau berkomunikasi itu menggunakan bahasa yang lebih sederhana supaya lebih dipahami semacam gitu ya. Oke, saya klarifikasikan di sini ya. Saya buka dulu semuanya. Apalagi kalau misalnya kamu menggunakan bahasa ibu ya, bahasa ibu yang berbeda di rumah itu menggunakan bahasa Mandarin gitu, atau menggunakan bahasa Tionghoa tiap hari gitu ya. Dari kecil juga seperti itu. Nah, ketika kamu ngomong dalam bahasa Indonesia ini kurang clear ya, nggak nangkap gitu ya, dari nggak ditangkap oleh orang gitu, nggak ngerti apa maksud kamu. Nah, di sini sepertinya kamu juga harus memastikan bentuk komunikasi kamu di sini yang salahnya di mana gitu, kamunya atau orang-orang sekitar kamu ya. Ya, ada Six of Swords, ada Five of Swords, King of Pentacles, Four of Pentacles, Seven of Cups, Three of Swords, Two of Pentacles, dan untuk the bottom of the deck kamu ada Queen of Cups dan juga ada the Hangman. Wah, di sini ada Queen of Cups ya tadi ya. Sini juga Queen of Cups. Wah. Ini Queen of Cups nih. Ada beberapa di antara kamu yang dealing dengan Pisces ya sepertinya ya. Pisces, Scorpio, Cancer ya. Ini energi yang menggantung, energi yang sepertinya ini pengaruh ya. Energi ini berpengaruh besar ini di minggu ini di dalam karir kamu. Ya, di dalam keberuntungan kamu ini semacam hambatan-hambatan yang menurut saya di sini ya. Ini yang menghambat kelancaran aktivitas kamu dan juga sosialisasi kamu dengan orang-orang di sekitar kamu ya. Hubungan kamu dengan orang-orang sekitar. Saya ngelihat ada nih hal-hal yang harus diselesaikan antara kamu dengan energi yang dealing yang konflik sama kamu di sini ya. Saya ngelihat kamu di sini sakit hati gitu dengan orang-orang yang konflik sama kamu ya. Ya, tapi saya ngelihat di sini sepertinya ada penyelesaian nih. Saya ngerasa di sini problem solvernya ya, penyelesaian masalah di sini adalah dari kamunya gitu. Ibarat kamu mengikhlaskan walaupun sakit, tapi kamu berusaha untuk mengikhlaskan. Ini semacam contohnya ya, di dalam suatu rapat nih ada diskusi gitu ya, jadi ada pertentangan pendapat kamu A, pendapat seseorang yang vibrasinya berbeda sama kamu itu B gitu ya. Nah, kamu bertahan, ini juga bertahan gitu ya. Nah ya, namanya dalam suatu diskusi kan harus ada solusi kan gitu. Nah, harus ada tetap keputusan yang diambil antara mengambil
saran kamu atau sarannya si B gitu, atau mencari jalan tengah. Nah, pada akhirnya bisa jadi bukan saran kamu yang diambil gitu, tapi jalan tengah atau malah si B gitu ya. Jadi saya ngelihat kamu ngerasa di sini sakit hati gitu. Apa yang aku sampaikan, apa yang merupakan pandanganku, apa yang aku kasih tahu itu adalah sesuatu yang terbaik menurutku gitu, yang efisien, yang lebih praktis di dalam mengerjakan suatu pekerjaan misalnya ya. Tapi pada akhirnya nggak diterima gitu, ada rasa sakit hati gitu ya, ngerasa tersinggung juga ada di sini ya, seperti nggak dianggap gitu ya kan. Tapi walaupun demikian kamu berusaha di sini mengikhlaskannya, ya wes terima aja loh gitu ya. Ya, ada Seven of Cups. Saya ngelihat beberapa di antara kamu sangat ini berambisi ya, berambisi memperoleh income yang lebih besar ya, memperoleh pekerjaan yang lebih baik ya. Usaha atau bisnis yang kamu jalankan ini menghasilkan income yang sangat besar, sehingga apa yang kamu cita-citakan, yaitu hidup kaya, itu bisa terwujud gitu ya. Ya, ada juga nih beberapa di antara kamu sangat berambisi ya menjadi seseorang yang terkenal nih. Saya nggak mengatakan semuanya, tapi saya ngelihat kamu sangat-sangat berambisi menjadi sosok yang terkenal. Ini untuk yang public figure ya, tapi enggak untuk semuanya ya. Dan ya, alhasil di sini saya ngelihat ya, ada keberuntungan, tetapi ada juga Two of Pentacles. Ada kesulitan di dalam mengambil keputusan karena masih ada pertimbangan-pertimbangan dalam hal keuangan. Jadi untuk beberapa di antara kamu udah nggak bertahan lagi di sini gitu ya, tapi pengen keluar gitu ya, tapi kamu mikirin lagi ya, biaya hidup ya, keuangan gitu ya. Dan juga ada beberapa di antara kamu ya pengennya ya bisa berhasil di karir kamu itu, di tempat kamu bekerja itu. Mohon maaf ya dari tadi di jeda-jeda ini, dari luar ini ribut banget gitu ya. Ya, di sini saya melihat bahwa kamu masih berharap bahwa ada kebaikan-kebaikan atau keberuntungan-keberuntungan yang akan kamu dapatkan di lingkungan pekerjaan kamu ya sekarang gitu ya. Ada prestasi yang ingin kamu ciptakan di sana. Ya, ada beberapa di antara kamu nih yang seperti yang saya katakan tadi, yang dealing dengan masalah piutang gitu, yang berutang sama kamu gitu ya. Sepertinya si dia ini punya masalah keuangan ya. Ya. Seseorang yang memiliki utang sama kamu di sini juga sepertinya masih menunggu sesuatu yang lain ya. Ya, ada yang dia tunggu gitu. Ya, kalau saya ngelihat dia memiliki simpanan gitu ya, cuman dia nggak berani mengeluarkan uang itu untuk membayarkan utangnya sama kamu ya, karena sepertinya dia khawatir kosong nih di tangan gitu ya. Dan di satu sisi dia juga menantikan sepertinya income dari yang lain untuk menutupi utangnya ke kamu, untuk beberapa di antara kamu ya. Ya, sepertinya kamu tahu itu ya, tahu kalau sebenarnya dia itu punya uang gitu, cuman di alasannya seperti itu, seperti yang saya katakan tadi ya. Ya, satu-satunya solusi untuk tidak menguras pikiran energi adalah ya tidak terikat pada lingkungan toksik atau pertemanan yang toksik gitu ya. Jadi kamu harus senantiasa seharusnya keluar dari lingkaran itu gitu ya. Kalaupun ya tetap di lingkungan pekerjaan yang sama, ya jaga jarak gitu ya.
kontrol diri gitu. Nah, kalau saya ngelihat di sini sepertinya kamu melakukan itu ya. Udah sempat konflik nih, beradu pendapat gitu ya. Udah nampak di sini ketidakcocokan itu gitu ya. Tapi pada akhirnya kamu di sini menyadarkan diri sendiri, oh enggak, aku harusnya lebih fokus nih untuk diriku sendiri. Ya, aku datang ke kerja untuk cari uang, bukan untuk cari muka atau cari temen, bukan untuk bukan untuk cari temen gitu ya, kan mau cari uang gitu. Nah, alhasil di sini kamu akan kembali fokus terhadap goal kamu apa, yaitu pengen sukses ya, ada ambisi di sini, pengen sukses, pengen berprestasi ya, pengen kaya ya. Ketika kamu sudah menyadarkan diri kamu sendiri dan berusaha keluar dari lingkaran setan, ibarat lingkaran toksik ini ya akan ada keberuntungan nih. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ya yang cari-cari pekerjaan di luar gitu ya, kamu akan memperoleh nih pekerjaan yang klop, yang cocok sama kamu. Akan ada beberapa di antara kamu menerima pekerjaan itu jadi double job gitu ya. Ya, atas dasar pertimbangan. Ada juga beberapa di antara kamu masih ragu untuk melangkah gitu. Ya, ada yang udah melangkah ke bidang baru, tetapi ini ya, belum sepenuhnya hati kamu di sana gitu. Belum sepenuhnya fokus di karir kamu ya. Oke, demikian untuk game ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.